Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Yanuarista dengan NIM A12 2020 0645. Saya akan menjelaskan mengenai materi ujian tengah semester mata kuliah bisnis cerdas. Dan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai visualisasi data untuk sales by department, sales by postal code, dan yang terakhir adalah sales over time. Dan kemudian akan dilanjutkan untuk pembuatan dashboard dari ketiga visualisasi data yang telah dibuat. Oke, di sini langsung saja saya akan membuka Tableau dulu. Oke, dan selanjutnya saya akan membuka file yang akan kita visualisasi data yang telah disediakan. Dan di sini karena formatnya .csv, maka kita akan memilih itu filenya dari text file. Text file ini akan ditujukan ke superstore.csv atau yang baru saya download ini superstore.csv. Di open langsung. Oke, data sudah berhasil di generate di Tableau dan lanjut kita masuk ke sheet 1 ini. Dan karena untuk visualisasi datanya yang diminta adalah pertama adalah sales by department terlebih dahulu, maka di sini saya akan menuliskan sales by department. Oke, jadi untuk sales by department ini merupakan visualisasi data yang menunjukkan jumlahnya sales atau penjualan untuk setiap departemennya. Jadi di sini saya akan melakukan drag and drops dari salesnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat untuk chart berbentuk bar dari chart jenis bar dari sales atau penjualan ini, yang kemudian akan dikategorisasi lagi dengan departemennya. Nah, untuk visualisasi data chartnya masih berbentuk vertikal, sedangkan yang diminta barnya itu berbentuk horizontal. Nah, ini bisa kita kembalikan atau di flip arahnya itu dengan klik seperti ini. Nah, ini data visualisasinya sudah berbentuk horizontal. Dan kemudian yang akan saya sedikit modifikasi karena di sini departemennya hanya 3. Saya akan menambahkan di sini untuk kategorinya. Oke. Jadi kategorinya ini saya akan masuk di bagian departemen. Oke, jadi di sini ada untuk kolom kategorinya apa, kemudian departemennya apa, dan di sini banyak penjualannya. Dan tidak lupa juga untuk lebih mudah mencari datanya, saya akan memasukkan di bagian filtersnya itu di bagian kategori. Kategori. Nah, dari kategori ini akan saya filter data yang paling terbanyak untuk penjualannya. Misalkan seperti ini. Di apply dulu terus di oke. Nah, jadi sini data yang dimunculkan adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kategori data penjualan yang terbanyak. Dan sini juga disertai dari departemen mana. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat sheets baru lagi untuk sales by postal code-nya. Sini sama kayak yang tadi, salesnya kita klik 2 kali dan yang kedua kita masukkan postal code-nya. Nah, di sini sudah terbentuk bar chart dari jumlah penjualan untuk setiap postal code-nya. Namun yang dimintakan bentuk dari visualisasi datanya itu berbentuk geografi. Sehingga kita akan ubah bentuknya itu melalui Xiaomi ini di sini. Melalui panel ini kita akan ubah bentuknya menjadi seperti ini. Namun kita bisa lihat sini ada sedikit trouble karena postal code-nya tidak diketahui, yaitu sebanyak 1000 postal code tidak diketahui. Makanya kita akan menyelesaikan dari trouble ini dengan edit location. Nah, di sini country atau region-nya itu Indonesia, sedangkan postal code ini tidak terdaftar di negara Indonesia, sehingga kita ubah di United States. Oke, setelah diubah ke United States tidak ada trouble lagi, kemudian langsung kita oke saja. Oke,
Nah, berikut ini data visualisasi di setiap postal code-nya. Dan untuk kategorinya mungkin bisa akan saya tambahkan karena ini postal code ini akan berkaitan dengan state. Nah, ini state-nya saya filter biar datanya itu lebih mengerucut lagi dengan data top atau jumlah penjualan 5 wilayah yang stage itu berarti apa? Wilayah ya, wilayah yang tertinggi kita akan munculkan di sini. Di apply kemudian di oke. Nah, di sini. Nah, kalau untuk memunculkan filternya bisa di kayak gini. Nah, ini kita bisa melihat stage-nya mana saja. Kita lihat sini. Oke, langsung. Oh, tadi untuk sales department kita belum munculin ini ya, show filternya ya. Nah, di show filter, ini kategorinya kita bisa pindahkan di bawah sini. Nah, jadi datanya bisa lebih terlihat. Di sales department dan di sini saya ganti namanya sales by postal code. Oke, selanjutnya kita buat untuk sales overtime-nya. Saya ganti dulu namanya sales overtime. Jadi sales overtime ini data yang diminta itu dia berbentuk grafik. Nah, grafik ini berarti kita sama kayak yang tadi ya, kita masukkan dulu untuk data salesnya. Nah, kemudian kita masukkan lagi order date-nya. Oke. Jadi di sini order date yang defaultnya itu berdasarkan year atau tahun. Nah, kita bisa ubah melalui ini kita ubah ke mungkin bulan. Nah, ini misalkan bulan atau mungkin yang sebelah bawahnya ya. Nah, oke. Jadi di sini datanya biar lebih spesifik dan lebih terlihat perbedaan untuk setiap tingkat penjualannya, maka diubah ke month order date. Nah, ini data grafiknya ini sudah jadi, tapi saya ingin melihat tingkat penjualan di setiap periodenya, makanya di bagian salesnya tadi saya drag and drop untuk di bagian labelnya. Nah, jadi sini tingkat penjualannya terlihat. Oke. Tapi kalau ini sedikit terlihat kurang rapi ya, jadi di remove aja. Nah, jadi kalau mau dilihat kita harus hover dulu. Oke, mungkin seperti ini dan kita akan melanjutkan ke bagian dashboardnya. Nah, untuk pembuatan dashboard, kita harus membuat dashboard itu bukan sebelah sini. Kalau ini sheets, ini kan namanya sheets sebenarnya. Kliknya di sini kalau untuk new sheets. Kalau untuk pembuatan dashboard, kita klik sebelahnya, nanti new dashboard. Dan di dashboard ini ya diminta posisi datanya itu berarti sebelah kanan itu grafik, bagian kiri atas chart bar untuk sales department ya. Oke, kita langsung drag and drop aja. Ini yang pertama overtime dulu ya, grafik dulu. Nah, grafik, kemudian postal code-nya di bagian sini, atasnya di bagian sini. Nah, ini jadi visualisasi data dashboard seperti ini dan tidak lupa ini ada ini ada untuk judul atau teks kontennya itu Superstore Sales kasih name. Ini ada teks, kita bisa drag di bagian atas. Nah, Superstore Sales name saya 20 di 06425 6425. Oke. Oh, biar agak lebih besar ya, ganti ukurannya 18 sedikit bold, biar datanya di tengah aja. Oke. Nah, ini bentuk tulisannya mungkin bisa dikecilin lagi supaya tidak memakan tempat. Oke. Superstore Sales asal dulu 9425. Dan tapi di sini bisa dilihat kalau filter ini nanti kita remove aja. Nah, remove from dashboard ini juga di remove aja karena apa ya, jadi tempatnya kemakan, sedikit kemakan. Nah, ini dashboardnya seperti ini dan tapi datanya ini belum dinamis. Nah, untuk mendinamiskan data agar setiap apa ini visualisasi datanya itu sesuai, maka kita akan melakukan penambahan add to context. Jadi karena sesuai grafiknya ini berdasarkan order date-nya, maka kita akan menambahkan
di setiap sales by department dan sales by postal code-nya kita akan mendapatkan add to context sesuai dengan order datanya. Order data ini kita drag and drop di bagian filter. Dan tadi kita menggunakan month per year. Nah, itu kita all aja di apply, di OK. Nah, ini kita bisa klik add to context. Oke, selesai. Sama untuk yang postal code-nya juga, order date-nya kita masukkan ke filter. Ini juga month per year, kita next. Oke, di all juga, di apply, kemudian di OK. Dan ini juga di add to context. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke bagian dashboard lagi. Kita kembali dan kita akan menggunakan use a filter di sini. Nah, jadi kita bisa lihat kalau datanya itu akan terlihat dinamis. Jadi kalau kita hover atau klik di bagian periode tertentu, maka data visualisasi data untuk sales by department dan sales by postal code-nya menyesuaikan. Oke, jadi ini datanya sudah lebih dinamis. Oke ya, mungkin seperti itu mengenai visualisasi data untuk ujian tengah semester mata kuliah bisnis cerdas dari saya. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.